Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Dewi Indraswari, NIM 2020-09001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, esai yang berjudul Krisisnya Pendidikan Karakter di Indonesia. Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian karakter. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkannya dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pembangunan karakter dapat dilihat dengan tercapai atau tidaknya kebiasaan masyarakat atau bangsa ke arah yang lebih positif dan berguna bagi dirinya, keluarganya, serta lingkungannya. Karakter tidak diwariskan, melainkan dibentuk dan dikembangkan secara berkesinambungan mulai sejak lahir sampai lanjut usia melalui pikiran dan tindakan. Baik, lanjut. Berbicara tentang pendidikan di Indonesia saat ini tidak terlepas dari seorang pahlawan bangsa, yaitu Ki Hajar Dewantara, sehingga kita bisa merasakan pendidikan di negeri tercinta Indonesia. Dan beliau telah mewarisi semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakai hingga kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia, yaitu Ing Ngarse Sung Taulade, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, di mana artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Kita masih bertanya-tanya tentang perkembangan pendidikan di Indonesia. Apa yang menjadi masalah terbesar dalam pendidikan di Indonesia? Lalu bagaimana cara mengatasi kemunduran tersebut? Kita sadar bahwasanya pendidikan bukan hanya seberapa pintar anak tersebut di sekolah atau seberapa banyak prestasi yang diraih di usia muda. Akan tetapi, seberapa mampu pendidikan dapat membentuk kepribadian atau karakter yang baiknya didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Dapat kalian ketahui dari problem tersebut begitu pentingnya pendidikan karakter yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Menanamkan penerapan nilai-nilai Pancasila banyak sekali dampak positif dalam mendidik dan membentuk fondasi karakter yang kuat untuk setiap individu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di SD, SMP, dan SMA dan perguruan tinggi ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Pelajaran PKN tersebut hanya mengajarkan pengertian tujuan dari pelajaran PKN tersebut dan juga mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi, itu semua hanyalah sebuah teori. Jika teori tidak diimbangi dengan praktek langsung, takutnya pembelajaran tersebut akan sia-sia karena dalam membentuk fondasi dan karakter yang kuat harus ada pengalaman atau kesan-kesan yang bisa dibanggakan bagi setiap orang dan menjadi cerita yang menyenangkan ketika dewasa nanti. Sosialisasi utama seorang anak adalah keluarganya. Dengan keluarga yang menerapkan atau menanamkan karakter yang baik, maka akan membentuk karakter anak yang baik. Pengawasan orang tua kepada anak di era modern seperti sekarang ini juga sangat penting dan harus intens karena hadirnya gadget. Dengan gadget ini, banyak yang dapat diakses seorang anak yang jika tidak ada filter dalam pengawasan dan pembekalan nilai-nilai akhlak yang baik. Gadget ini akan membentuk karakter negatif kepada seorang individu ketika memasuki sekolah. Lingkungan pun juga ikut berperan dalam pembentukan karakter ini, terutama guru. Guru juga merupakan orang tua
yang ada di sekolah dan sangat berpengaruh perannya dalam pembentukan karakter individu. Teknologi. Tayangan-tayangan di televisi pun juga berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Di sini juga pemerintah harus berperan dalam mengadakan acara atau tontonan televisi yang baik dan mendidik untuk anak. Pemerintah juga harus menjadi contoh dan tokoh yang berkarakter baik dan bermoral. Untuk rakyatnya, arus globalisasi yang deras ini belum mampu dibentengi dengan pendidikan karakter yang baik, cenderung diabaikan atau bahkan perlahan mati. Penanganannya, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari semua pihak bahwa pendidikan karakter sangat penting untuk masa depan bangsa yang baik. Pendidikan karakter itu sangat dibutuhkan untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, apalagi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam merubah pola berpikir, perilaku sosial, dan disiplin kepatuhan, toleransi, tenggang rasa. Tentunya sudah saatnya bagi pemerintah untuk membuat program terobosan yang mengacu pada nilai-nilai luhur Pancasila supaya kejadian atau kenangan buruk di ruang lingkup pendidikan tidak terulang lagi, dan menempatkan sekolah sebagai tempat prioritas utama dalam membentuk fondasi dan karakter yang kuat, bukan nilai ujian atau prestasi yang diutamakan. Kalau pendidikan karakter tidak diutamakan, akan hancur negara ini. Kesimpulannya, pendidikan karakter merupakan suatu yang sangat penting dan harus dipahami serta dipraktekkan secara menyeluruh. Pembentukan karakter pada umumnya terjadi pada masa anak-anak, mendorong pada orang tua untuk bersikap serius dalam masalah ini. Orang tua harus memberikan pendidikan yang baik dalam rangka membentuk karakter anak, sehingga diharapkan lahir generasi penerus bangsa yang memiliki karakter kuat dalam rangka memajukan bangsa dan negara. Lanjut, berasal simpulan yang menunjukkan bahwa bagi guru lebih mengarahkan pada pembelajaran yang sifatnya memfasilitasi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran sehingga karakter yang dikehendaki dapat terbentuk dalam proses pembelajaran. Bagi siswa seharusnya lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak hanya mendengarkan ceramah dari guru saja tetapi juga ikut aktif dalam proses pembelajaran. Bagi sekolah seharusnya berusaha memfasilitasi sarana dan prasarana untuk memudahkan pendidikan karakter. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Pramana Santi. Om Santi 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 Om.